Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Ines Ramadhani dari kelas MPS 6F dengan NIM 255211369. Langsung saja, dalam video ini aku akan membahas sedikit mengenai manajemen rantai pasokan internasional dan manajemen rantai pasokan halal. Sebelum lanjut ke studi kasus, ada slide video selanjutnya. Aku akan bahas sedikit apa sih pengertian dari manajemen rantai pasokan. Jadi manajemen rantai pasok merupakan jaringan dalam perusahaan bisnis yang dilibatkan dalam pemindahan material informasi serta uang sebagai aliran bahan baku. Untuk pengertian dari manajemen rantai pasokan internasional sendiri menyebutkan bahwa mengelola supply chain berskala internasional sama halnya dengan mengelola supply chain di domestik yang terbentang dalam daerah geografis yang lebih luas. Sementara itu, rantai pasokan halal merupakan kegiatan rantai pasokan halal mulai dari titik asal ke titik konsumsi yang meliputi kegiatan pada pergudangan, sumber, transportasi, penanganan produksi, inventaris manajemen, pengadaan, dan manajemen pesanan yang harus mengikuti dalam syariah Islam. Oke, studi kasus yang saya ambil dalam video ini adalah pada PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Coca-Cola Amatil Indonesia sekarang bernama Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia, merupakan perusahaan minuman di Indonesia yang berafiliasi dengan Coca-Cola Company, serta memiliki dua anak perusahaan yaitu Coca-Cola Bottling Indonesia di bidang produksi dan Coca-Cola Distribution Indonesia untuk distribusi. Kemudian kita masuk pada manajemen rantai pasokan internasional. Pada PT Coca-Cola, yaitu sebagai perusahaan multinasional, PT Coca-Cola Amatil Indonesia juga menerapkan manajemen rantai pasokan internasional. Sebagai perusahaan yang memproduksi minuman, PT Coca-Cola Amatil Indonesia menjalankan manajemen rantai pasokan halal dengan tegas dan konsisten. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama Islam. Jadi, selain itu, hal tersebut juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk Coca-Cola dan membantu perusahaan untuk mempertahankan posisi mereka di pasar minuman di Indonesia. Dan dalam keseluruhan, PT Coca-Cola Amatil Indonesia berkomitmen untuk memproduksi produk yang memenuhi standar kualitas dan persyaratan agama dan budaya di setiap negara di mana mereka beroperasi untuk melakukan produksi. Dan produk PT Coca-Cola di beberapa negara termasuk Indonesia sudah mendapatkan sertifikasi halal. Oke, kita langsung masuk ke bagian pemasok. Rangkaian pemasok pada PT Coca-Cola Amatil Indonesia dimulai dari perusahaan pemasok beberapa bahan dan perlengkapan produksi. Di antaranya adalah pemasok botol atau kemasan, pemasok bahan baku, dan pemasok campuran minuman, dan juga pemasok air bersih. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Ada pencampuran. Pencampuran merupakan proses penggabungan antara air murni dengan gula dan formula konsentrat untuk menghasilkan sirup. Pencucian. Pencucian merupakan proses pensterilan dan pembilasan botol bekas pakai sebelum diisi kembali untuk memastikan konsistensi kualitas produk. Yang keempat, ada pengisian dan penutupan. Setelah melalui proses pencucian, mesin pengisi memasukkan campuran sirup yang sudah siap dalam jumlah akurat. Yang kelima adalah pengkodoan. Unit yang keenam adalah pemeriksaan. Proses pengontrolan dilakukan secara cermat, mulai botol dibawa ke pabrik, dicuci hingga pada tahap pengisian. Unit yang selanjutnya adalah pengemasan. Setelah pengontrolan terakhir, botol yang telah diisi siap untuk dikemas dan dikirimkan. Unit yang terakhir adalah pengangkutan. Lanjut bagian distribusi, PT Coca-Cola memiliki jaringan distribusi global yang luas yang mencakup berbagai negara dan wilayah. Mereka menggunakan sistem manajemen inventaris dan logistik yang canggih untuk memastikan bahwa produk tersebut dapat didistribusikan secara efisien dan tepat waktu. Dan mayoritas dari produk Coca-Cola didistribusikan melalui
lebih dari 120 pusat penjualan yang tersebar di seluruh Indonesia. Produk-produk tersebut diangkut oleh truk berukuran besar, kemudian didistribusikan ke pedagang-pedagang eceran dengan kendaraan yang lebih kecil. Kemudian negara-negara yang terlibat dalam rantai pasokan internasional meliputi Amerika Serikat, Australia, China, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Kemudian apa aja sih benefit yang akan didapatkan oleh PT Coca-Cola Amatil Indonesia dalam menerapkan manajemen rantai pasok? Yang pertama, efisiensi biaya, peningkatan kualitas produk, peningkatan fleksibilitas, peningkatan kepuasan pelanggan, dan yang terakhir peningkatan daya saing. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini mengenai manajemen rantai pasokan internasional dan manajemen rantai pasok halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.